Qala Allah Ta'ala wa iza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqra. Pabashir ayat 7. Wa iza tutla alaihi ayatuna, artinya dan apabila dibacakan atasnya tanda-tanda kebesaran kami Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Qur'an. Jadi ketika dibaca Al-Qur'an di hadapan mereka orang-orang kafir. Jadi yang dimaksud ayatuna yaitu Al-Qur'an. Sebab ya Al-Qur'an itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Al-Qur'an disebut dengan ayatuna, tanda-tanda kebesaran kami, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah ketika tuh dibacakan Al-Qur'an di hadapannya, walla mustakbira, maka dia berpaling dalam keadaan sombong, mutakabbir. Nah itu jadi ketika dibacain Al-Qur'an dia malah berpaling, nggak mau mendengarkan, nggak mau memperhatikan, karena begitu sombongnya ya itu orang-orang kafir begitu. Nah makanya kalau kita beda, kalau kita sebagai orang yang mengaku beriman, ketika dibacakan Al-Qur'an kita harus dengerin, kita harus perhatiin. Allah bilang tuh, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah seperti itu kata Allah. Apabila dibaca Al-Qur'an, maka kita sebagai orang beriman disuruh apa? Fastami'u lahu wa ansitu, dengerin, perhatiin, supaya nanti kamu dapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang kafir, ya orang-orang yang tidak beriman, ketika dibacakan Al-Qur'an di hadapannya, walla mustakbira, mereka berpaling sambil merasa sombong. Bagaimana caranya dia berpaling? Dijelasin sama Allah, ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Jadi pora-pora budak, ya pora-pora tuli. Nah itu kata Allah. Jadi mereka ya pora-pora kagak denger, ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Ka'anna fi uzunaihi waqra. Tuh dijelaskan lagi sama Allah, seakan-akan ya ada sumbatan di dua telinganya. Di telinga kanannya disumbat, artinya disumbat, ditutup. Ya, di telinga kirinya disumbat, ditutup. Nah itu jadi seperti dia tuli, seperti dia budak. Jadi ketika dibacakan Al-Qur'an ditutupin tuh ya dua telinganya supaya enggak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat kondisi keadaan orang kafir ya seperti itu. Jadi artinya dia berpaling dalam kondisi sombong, artinya dia enggak mau dengerin tuh Al-Qur'an, ditutup telinganya, disumbat telinganya. Ka'allam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi apa? Waqra. Seakan-akan ya di dua telinganya itu ada sumbatan, somaman. Ya, jadi tuli dia, enggak dengar karena ditutupin. Ya, ditutupin tuh di dua lubang telinganya. Begitulah ya keadaan orang-orang kafir ketika dibacakan Al-Qur'an. Wa jumlah tasbihi, bermula dua jumlah tasbih, halani i'rabnya dua jadi hal, min domiri walla, dari domirnya lafaz walla. Tu walla fi'il madi, mustakbira
itu jadi hal. Nah kemudian ka'alam yasma'ha itu juga ya nanti i'rabnya jadi hal. Ka'anna fi uzunaihi juga sama jadi hal juga. Itu namanya tasbih, ka'anna seakan-akan. Ya, jadi ada dua Allah sebutkan kata-kata tasbih, ka'alam yasma'ha sama ka'anna fi uzunaihi. Kalau kita belajar ilmu nahwu tuh ya ka'anna itu harfu tasbih namanya, seakan-akan. Tuh, jadi sama dengan kaf litasbih. Ya, ini sama ka'alam ya ka'anna. Tuh, jadi dua kalimat tasbih Allah sebutkan dalam ayat ini. Awisaniyatu bayanunil ula, atau jumlah yang kedua itu merupakan penjelasan daripada jumlah yang pertama. Ada juga yang bilang ka'anna fi uzunaihi itu jumlah yang kedua merupakan penjelasan daripada jumlah yang pertama. Jadi artinya dia tidak mendengar bagaimana? Yaitu dua telinganya disumbat, ya dua telinganya ditutup sehingga dia kagak dengar. Jadi kalimat yang kedua itu merupakan bayan, artinya bayan penjelasan ya dari jumlah yang pertama. Fabashirhu bi'azabin alim, artinya fabashirhu a'limhu, kasih tahu tuh orang yang model begitu, bi'azabin alim, nanti akan disiksa dengan azab yang sangat pedih, mu'lamin. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang di dunia begitu sombong, ya ada Al-Quran ya mestinya dia didengerin, ya diperhatiin supaya dapat ada kemanfaatan dari ya Al-Quran yang dibaca, tapi dia nggak mau, disombong, dia nggak mau dengerin, ditutupin dua telinganya. Nah orang-orang yang model-model begitu kata Allah fabashirhu bi'azabin alim, kasih tahu nanti dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa zikrul bisyarati tahakkumun bihi, bermula disebutkan kata-kata bisyarah. Bisyarah kan biasanya untuk kabar gembira, tapi ini fabashirhu bi'azabin alim, maka kasih taulah kabar gembiranya azab. Nah ini artinya apa? Tahakkumun bihi, salah satu bentuk penghinaan kepada mereka. Biasanya kalau yang namanya fabashirhu kabar gembira, ya kabar gembira tuh enak, surga, dapat nikmat, tuh mestinya begitu. Tapi ini kok fabashirhu isinya apa? Azab. Ya kasih tahu, ya mestinya tuh fabashirhu kasih tahu kabarnya gembira, bukan yang menyedihkan. Ya kalau yang menyedihkan nazir, kalau bashir kabar gembira, kalau nazir kabar duka. Tapi ini Allah kasih dengan kata-kata fabashirhu kabar gembira, tapi isinya bukan sorga, bukan nikmat, tapi isinya apa? Bi'azabin alim, azab yang pedih. Nah ini menandakan satu bentuk istihzaan, penghinaan ya kepada mereka orang-orang kafir yang suka membangkang ya kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Wa huwa an-Nadru ibnul Harsi, yaitulah Nadhr bin Hars namanya. Ya orang yang begitu tuh Bapak Saudara, yang kalau dibacain Al-Quran ditutupin telinganya, ya di kagak mau dengerin. Siapa namanya? Nadhr bin Hars. Tuh, namanya Nadhr bin Hars. Ya makanya kalau ada orang kalau dengar Al-Quran ditutupin, nah itu sama dengan Nadhr bin Hars nanti. Ya, kata Allah fabashirhu bi'azabin alim, yang model begitu kasih kabar azab yang akan diberikan ya kepada mereka. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita nggak boleh begitu. Kalau ada ya ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, kita perhatiin, kita dengerin. Ada suara azan, kita dengerin. Itu kalimat-kalimat yang bagus, i'lam. Ya, itu salah satu bentuk informasi-informasi yang bagus. Azan tuh ya kan informasi bahwa datangnya waktu. Itu termasuk ya harus kita perhatiin, kita dengerin. Ya, nah seperti itu. Nah, kalau memang kita ada waktu, ya kita datang untuk memenuhi
panggilan tersebut. Ya, karena ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Nador bin Haris, ya kalau dibacain Al-Qur'an ditutupin telinganya, disumbat telinganya, ya dia kagak mau denger. Nah, karena merasa sombong dia. Akhirnya orang yang model begini diancam dengan azab yang sangat pedih nanti. Karena yatil hirata yattajiru, adalah dia datang ya dengan tujuan berdagang. Payastari kutuba akhbaril a'ajimi, maka dia beli kitab-kitab ya yang isinya cerita-cerita tentang orang ajam. Wa yuhaddisu biha, dan diceritakan ya dengan cerita-cerita tersebut ya kemana? Ahla Makkah, kepada penduduk Mekah. Wa yaqulu, dan dia berkata, inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa Ad wa Samud, sesungguhnya Muhammad itu cerita tentang kaum Ad dan Samud. Kalau dalam Al-Quran kan diceritainnya kaum Ad dan Samud, tapi kalau kata saya, kata Nador nih, wa ana uhaddisukum, saya akan bercerita kepada kamu ahadisa, terkait tentang kejadian-kejadian Paris war Rum, yaitu negara Persia dan Romawi. Dulu di zaman-zaman Rasulullah itu ada dua negara yang kuat, Bapak Saudara. Nah, dua negara itu apa? Satu negara Persia, yang kedua negara apa? Romawi. Tuh, Paris sama Rum. Ya bahasa Arabnya Paris, Persia, Rum, Romawi. Nah, kalau Paris Persia itu yang menyembah ya api, orang Persia saat itu. Tapi kalau Rum, Romawi, nah itu dia agamanya Nasrani, Romawi itu. Ya, jadi ada dua dulu yang besar. Payastamlihuna hadisahu, maka mereka menganggap itu ada ceritanya. Wayatrukuna istima al-Qur'ani, sehingga mereka tinggalkan untuk mendengar Al-Qur'an. Itu begitu kata Nador bin Haris, ya sehingga mereka merasa sombong. Saya udah tahu semuanya cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, ya sehingga Al-Quran dibilang dongeng-dongeng aja. Cerita tentang kaum Ad, kaum Samud itu Muhammad yang cerita, tapi kalau saya akan ceritakan kepada mereka tentang Persia dan Romawi, sehingga mereka menganggap Al-Quran itu hanya bahan cerita-ceritaan yang tidak perlu didengarkan, nah, dan tidak perlu diperhatiin. Nah, itulah ya pendapatnya Nador bin Haris begitu. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kembali di dalam surah Luqman ayat 8, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal solih lahum jannatun na'im, mereka nanti akan mendapatkan sorga yang penuh dengan kenikmatan. Ada jannatun na'im namanya. Ya sorga kan banyak namanya, ada Darussalam, ada Firdaus, ada jannatun na'im, ya ada Aden. Nah ini semuanya adalah bentuk-bentuk keindahan yang Allah kasih dan kenikmatan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Tuh, jadi makanya kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh, mereka akan mendapatkan sorga yang penuh dengan kenikmatan. Khalidina fiha, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam sorga. Jadi nanti Bapak Saudara, orang kalau di dalam sorga kekal selama-lamanya. Dia akan hidup terus, tidak bakalan mati. Itu namanya kekal. Bahkan dia akan sehat terus, tidak sakit. Kalau kita di dunia kadang sehat, kadang sakit. Tapi orang kalau udah di sorga, udah kagak lagi kena sakit, sehat terus. Kemudian orang kalau yang namanya di sorga itu Pak, muda semuanya, enggak ada yang tua. Ya semuanya muda. Itu ada yang bilang usia antara 20 sampai 30 tahun.
Tuh usianya 20, 30, 20, 30. Begitu, nggak ada yang tua, nggak ada yang ya anak-anak. Semuanya muda, gagah. Ya, makanya di sorga nggak ada nenek-nenek. Ya, nenek-nenek nggak ada di sorga. Kakek-kakek nggak ada juga di sorga. Dulu ada seorang yang tua, nenek-nenek datang, ya Rasulullah, saya kira-kira masuk sorga enggak? Kata nenek-nenek kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, mohon maaf nih, di sorga enggak ada nenek-nenek. Tuh. Lalu nenek-nenek ini menangis, Bapak Saudara, menangis. Padahal Nabi bicaranya benar. Nah begitu, ya, Nabi bicara apa adanya. Ya, ternyata ya bukan berarti nenek-nenek enggak masuk sorga. Ya kalau seandainya mereka masuk sorga, nanti di sorga dirubah menjadi gadis kembali, ya sehingga muda kembali. Nah seperti itu. Itu sorga, khalidina fiha. Ya jadi muda terus selamanya, enggak termakan oleh waktu. Kalau kita kan termakan oleh waktu, Bapak Saudara. Ya lama-lama kan tua. Yang tadinya gagah lama-lama lemah karena termakan oleh waktu. Tapi ketika di sorga Allah bilang khalidina fiha, selama-lamanya dia di dalam sorga penuh dengan kenikmatan. Nah ini khalidina ini namanya halun, ya jadi hal keadaannya, ya mereka selama-lamanya. Nah kalau yang di neraka bagaimana? Di neraka ada yang kagak selama-lamanya. Kalau dia punya iman aja, suatu saat dia akan diangkat kembali dari neraka, dimasukkan ke sorga. Yang penting punya iman. Kalau nggak ada imannya, baru khalidina fiha, selama-lamanya di neraka. Tapi kalau dia punya iman, walaupun sebesar biji zarrah, tetap nanti dia akan diangkat dari neraka karena masih punya iman. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, nggak punya iman, maka dia akan selamanya di dalam neraka. Nah ini yang dimaksud khalidina fiha, ya hal keadaannya halun muqaddaratun ay muqaddaran khuluduhum fiha. Jadi ya ditakdirkan mereka selama-lamanya ya di dalam surga. Iza dakhaluha, apabila mereka udah masuk ke dalam surga. Jadi kalau mereka udah masuk ke dalam surga, udah nggak akan keluar lagi selama-lamanya di dalam surga. Sehat terus. Ya, dia merasakan nikmat terus, nggak pernah ada yang susah, nggak pernah berkeluh kesah, yang ada nikmat, ya nikmat terus yang Allah berikan. Tapi syaratnya di dunia harus beriman dan beramal solih. Innalladzina amanu wa amilus solihati, baru dikasih lahum jannatun naim. Jadi dua syaratnya, beriman plus amal solih. Nah makanya kita di dunia begitu Bapak Saudara, iman dan amal solih. Ya mudah-mudahan Allah janjiin lahum jannatun naim khalidina fiha wa'dallahi haqqa. Itu janji Allah yang benar. Ya untuk orang beriman, orang yang beramal soleh nanti akan dimasukkan ke dalam surga, itu janji Allah yang benar, bukan main-main itu. Wa'dallahi haqqa, itu merupakan janji Allah yang benar. Ai wa'adahumullahu dzalika, Allah udah janjikan kepada mereka ya terkait tentang surga itu. Wa haqquhu haqqan, dan janjinya Allah itu yang sebenarnya. Jadi Allah nggak pernah ingkar janji. Ya innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi apa yang Allah janjikan itu pasti benar. Wa huwa, dan dia Allah Subhanahu wa taala al-azizu, al-aziz maha ya perkasa. Alladzi la yaghlibu syai'un, yang tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu. Itu namanya perkasa, kuat. Enggak ada yang bisa mengalahkan. Satu pun tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Fayamna'uhu, maka menghalanginya min injazi wa'dihi, daripada meluluskan janjinya, wa wa'idih, dan ancamannya. Enggak ada yang bisa menghalangi janjinya Allah. Enggak ada yang bisa menghalangi ancamannya Allah, karena Allah aziz, Allah maha gagah perkasa.
Tidak ada yang bisa mengalahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga janjinya itu ya tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun juga. Kemudian Al-Hakimu. Allah itu hakim. Hakim itu artinya bijaksana. Allazi la yada'u syai'an illa fi mahallihi. Artinya dia tidak pernah meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya, itu namanya hakim. Orang yang adil, bijaksana. Dia selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak pernah ya dia meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya. Itulah hakim namanya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa ada tiang yang kau lihatnya. Coba lihat Bapak Saudara, Allah ciptakan langit ada 7 lapis, langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ke-7. Itu kata Allah bighairi amadin, tanpa pakai tiang, tarawnaha yang kau lihatnya. Coba lihat ada nggak tiangnya langit? Nggak ada. Nah itu yang Allah udah bilang, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Ya, jadi Allah ciptakan langit tanpa tiang. Ai al-amda. Ya, amad itu amad apa amad? Jam'u imadin. Al-amad itu bentuk jamak dari imad. Wa huwa al-ustuwanah, yaitu tiang. Wa huwa shadiqun, yaitu benar. Bi alla amda aslan. Artinya di langit ini sama sekali nggak ada tiangnya. Wa alqabil ardi rawasiya, kemudian dibentangkan di permukaan bumi ini gunung-gunung. Ya, jadi Allah ciptakan gunung-gunung di permukaan buminya. Rawasiya itu artinya jibalan, murtafi'atan, gunung-gunung yang tinggi. Tujuannya apa? Alla tamida, supaya tidak bergerak ini bumi, tataharraka, supaya kuat tuh bumi. Ya, bikum, buat kamu. Tuh, jadi Allah sengaja buatkan gunung-gunung supaya bumi tidak bergerak. Makanya kata orang-orang tua kita, ya gunung itu adalah pakunya bumi. Nah begitu, pakunya bumi itu apa? Gunung. Allah udah ciptakan gunung supaya bumi tidak bergerak. Kan namanya pakunya. Nah kalau pakunya udah gerak, nah nanti repot semuanya. Tuh Allah udah ciptakan ya gunung-gunung supaya bumi tidak bergerak. Bikum, buat kamu. Wa batsa fiha min kulli dabbatin. Lalu Allah juga sudah berikan ya di permukaan bumi itu dabbah, makhluk-makhluk Allah yang melata. Yang kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tuh semuanya yang melata di permukaan bumi ini, baik manusia, binatang maupun makhluk-makhluk Allah yang lainnya, semuanya rezekinya udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi di bumi ini udah ya Allah ciptakan dabbah. Wa anzalna, dan kami turunkan, fihi di dalam lafaz anzalna iltifatun, ada iltifat anil ghaibati, dari dhamir ghaib. Tadi dhamir ghaib tadi ya, tadi khalaqa huwa, siapa dia? Allah. Nah tiba-tiba sekarang wa anzalna, kami, kan berarti iltifat. Tuh kalau kita belajar ilmu balaghah nanti ada namanya iltifat. Ya jadi dari ya lafaz yang ghaib menjadi lafaznya mutakallim. Nah itu namanya pindah dari ghaib ke mutakallim. Nah itu iltifat istilahnya. Nah, makanya dibilang di sini wa anzalna, ya di sini fihi iltifatun, ada makna iltifat anil ghaibati, dari dhamir ghaib, dari dhamir ghaib ke dhamir nahnu. Kalau tadi khalaqa dhamirnya huwa itu Allah, tapi sekarang wa anzalna nahnu, kami. Ya jadi huwa orang ketiga tunggal. Nah kalau kami orang pertama, yaitu yang bentuk jamak. Jadi itu istilahnya dalam ilmu balaghah iltifat namanya. Jadi kami telah turunkan minas samai, dari atas langit, ma'a, air. Itu yang dimaksud dengan air hujan. Ya, jadi air hujan Allah turunkan dari langit. Fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim, maka kami tumbuhkan
dari air hujan itu apa? Min kulli zaujin karim, yaitu dari macam-macam pasangan-pasangan yang mulia. Jadi dengan sebab air tadi Allah ciptakanlah ya makhluk-makhluk Allah yang berpasang-pasangan. Ya, itu begitu. Bukan hanya manusia aja yang berpasangan, ada laki ada perempuan, tapi makhluk-makhluk yang lain juga itu Allah ciptakan berpasangan. Sinfin hasanin, dalam kelompok yang bagus. Hadza khalqullah, ini merupakan makhluk Allah. Jadi khalqun ini masdar, tapi maknanya isim maf'ul. Jadi masdar bimakna ismil maf'ul namanya. Hadza khalqullah artinya hadza makhluk, ini makhluk Allah. Ai makhlukuhu. Jadi ini semuanya ada makhluk Allah. Jadi semua yang Allah ciptakan berpasang-pasangan, kelompok-kelompok yang bagus. Dabah ini semuanya Allah udah ciptakan, dan ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa'aruni ay ahbiruni ya ahla Makkah. Maka sekarang coba kasih tahu saya wahai penduduk Makkah, maza khalaqal ladzina min duni, apa yang udah diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kan orang-orang kafir pada nyembah selain Allah. Kalau Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan gunung, ya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada dan melata di permukaan bumi ini. Nah coba Tuhan selain Allah ada nggak ciptaannya? Tuh Allah bilang begitu. Coba sebutin wahai orang kafir, kalau kamu menyembah selain Allah, ya apa yang udah diciptakan oleh Tuhan yang kamu sembahnya? Nah begitu. Jadi Allah tantang orang kafir begitu. Maza khalaqal ladzina min dunihi, apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selain Allah yang selama ini kamu sembah-sembahnya. Ai alihatikum, yaitu Tuhan-Tuhan kamu. Hatta asraktumuha, sehingga kamu menyekutukannya bihi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kamu itu sekutukan Allah. Yang mestinya disembah itu Allah, yang berhak disembah itu adalah Allah. Nah sekarang ada yang lain yang disembah. Nah berarti kan orang yang menyembah selain Allah berarti dia menyekutukan Allah. Nah sekarang ditanya sama Allah, coba mana ciptaannya? Tuhan-Tuhan yang disamakan sama saya, yang kamu sembah-sembah, ciptaannya apa aja, sebutin. Nggak ada yang bisa jawab ya, karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit Allah yang ciptakan tanpa tiang, bumi Allah yang ciptakan dengan gunung-gunungnya supaya kuat sebagai paku bumi. Udah begitu diciptakanlah makhluk semuanya, bahkan makhluk setelah diciptakan rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kamu sembah bukan saya, kamu sembah yang lain. Coba yang lain yang kamu sembah apa ciptaannya? Itu Allah tanya begitu. Ya ternyata nggak ada ya yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu Bapak Saudara. Jadi ma istifhamu inkari mubtada. Jadi maknya ini namanya istifham inkari. I'rabnya jadi mubtada. Ya. Wa za bimakna allazi, sementara za maknanya makna allazi, berarti ya isim mausul bisilatihi, dengan silat mausulnya khobaruhu, i'rabnya jadi khobarnya. Wa aruni muallakun anil amali, dan aruni itu digantungkan daripada amal. Wa ma ba'dahu sadda masadal maf'ulaini, dan yang setelahnya itu sadda masadal maf'ulain, artinya menempatkan ya tempat dua maf'ul, itu namanya sadda masadal maf'ulain. Ya bal, sementara bal lil intiqal. Nah bal itu maknanya lil intiqal, artinya untuk memindahkan dari satu berita ke berita yang lain, itu namanya intiqal. Baliz zalimuna fi dalalim mubin, akan tetapi orang-orang yang zalim itu dalam kesesatan yang sangat nyata.
Tuh, jadi mereka tuh yang menyembah bukan Allah berarti dia zolim. Kenapa dibilang zolim? Karena dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mestinya yang perlu dan harus disembah hanya Allah, karena memang Allah yang pantas untuk disembah. Nah sekarang ada orang yang menyembah selain Allah, berarti orang yang menyembah selain Allah itu dia zolim. Ya makanya dibilang ya orang yang zolim itu fidolalim mubin, dalam bentuk kesesatan yang sangat nyata, ay bayyinin, yang sangat nyata, bi isyrokihim, dengan menyekutukannya mereka. Wa antum minhum, dan kamu masuk dalam kelompok mereka, orang-orang kafir ahli Mekah saat itu yang menyembah selain Allah masuk dalam kategori orang-orang zolim. Nah saya kira sampai sini, nanti baru walaqad ataina Luqmanal hikmata. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara, sebelum nanti kita dengarkan ada mungkin informasi pengumuman dari ya bendahara ya subuh, saya ya ingin menyampaikan informasi dan sekaligus sebagai undangan resmi buat jamaah masjid ya malam Jumat nih yang ngaji pada malam hari ini, ya bahwa pada hari Selasa besok habis sholat subuh saya mengundang ya untuk ya sama-sama membaca khatmul Quran, ya membaca khatmul Quran di Makbaroh Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir bin Haji Dailun, sehubungan ya pada hari Selasa subuh tersebut akan diselenggarakan peringatan ya haul daripada Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir bin Haji Dailun. Ya, jadi Selasa besok. Ya, karena ini kita udah masuk Jumadil Akhir. Ya, jadi kita nih sekarang udah berada di Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir apa? Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Jadi yang namanya waktu begitu cepat Bapak Saudara ya. Ya, jadi Kong Thohir itu lahir ya di bulan Jumadil Akhir. Ya, ia meninggal dunia di bulan Jumadil Akhir. Nah, sehingga saya berharap kepada semua nih jamaah baik yang hadir pada kesempatan malam Jumat ini ya maupun para tetangga yang merasa kita ya pernah ya ngaji baik secara langsung kepada guru Thohir maupun kepada anak-anaknya ya kepada cucu-cucunya, ya mari sama-sama saya undang untuk sama-sama kita membaca khatmul Quran di makbarohnya Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir. Habis kita khatmul Quran, kemudian kita tahlil tahmid zikir, selesai doa, lalu kita ramah tamah ya makan sarapan pagi. Nah seperti itu ya, jadi mohon buatkan waktunya pada hari Selasa ya, jadi jangan kemana-mana, ingat ya. Ya, jadi hari Selasa subuh habis sholat subuh kita langsung ke makbaroh ya Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir. Jadi acaranya haul, yaitu dengan cara membaca khatmul Quran, kemudian kita tahlil tahmid, doa wahbah, kemudian kita lanjutkan dengan ramah tamah. Ya, itu saja Bapak Saudara, ya mudah-mudahan kepada segenap para jamaah ya, dapat membuat waktunya sehingga bisa hadir sama-sama nanti. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan pelajaran-pelajarannya. Sebelum kita tutup mengenai pada malam hari ini, ada sebuah undangan dari Bapak Keluarga Besar almarhum Bapak Haji Ahmad Muhammad mengundang kepada jamaah dalam acara 7 hari meninggalnya Bapak Haji Ahmad Muhammad bin Muhammad Mual yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Januari 2022 waktu pukul 19.30 atau pada Isya
bertempat di rumah kediaman almarhum Bapak Haji Ahmad Muhammad, Jalan AA RT 7 RW 7 nomor 3 Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. Atas perhatiannya mengucapkan terima kasih. Semoga para jemaah dapat menghadirinya. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan laporan keuangan Kasubuh yang akan disampaikan oleh Bapak Salmani. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan informasi masukan promo subuh dari minggu yang lalu tanggal 24 sampai tanggal 30 Desember. Tanggal 24 berjumlah Rp469.000, tanggal 25 Rp283.000, tanggal 26 Rp281.000, tanggal 27 Rp217.000, tanggal 28 Rp234.000, tanggal 29 Rp249.000, tanggal 30 Rp280.000. Di total Rp2.013.000. Ditambah saldo yang ada Rp97.503.000. Di total Rp99.516.500. Dan pemasukan dari tanggal 31 sampai tanggal 6 Januari. Tanggal 31 Rp453.000, tanggal 1 Rp175.000, tanggal 2 Rp257.000, tanggal 3 Rp257.000, tanggal 4 Rp223.000, tanggal 5 Rp373.000, tanggal 6 Rp430.000. Di jumlah Rp2.168.000. Ditambah saldo yang ada Rp91.516.500. Di total keseluruhan Rp101.684.500. Rp101.648.500. Demikian informasi kelompok subuh yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Salmani yang telah melaporkan subuh. Jadi saldonya ada Rp1.648.500. Sebelum kita tutup, untuk Jumat yang akan datang selaku pembawa acara, sebagai pembawa acara yaitu Bapak Nurholis bin Haji Muzani dan membaca selawat Saudara Adi Julmasa. Dimohon untuk yang bertugas untuk berjamaah salat maghrib di Masjid Jami Al-Bahri. Marilah kita tutup media kita pada malam hari ini. Dimohonkan pula untuk dibacakan doa oleh guru kita Bapak Dr. Tasbih Haji Basani Adat. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.